Halo guys, para mahasiswa semua. Ini merupakan video bagian terakhir dari materi algoritma divide and conquer. Pada video bagian keempat ini, kita akan membahas persoalan untuk menentukan convex hull. Apa itu convex hull? Mari simak video berikut ini. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Salah satu hal penting di dalam komputasi geometri adalah menentukan convex hull dari sekumpulan titik. Sebelum kita mendefinisikan apa itu convex hull, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan convex. Himpunan titik pada bidang planar atau bidang datar disebut convex jika untuk sembarang dua titik pada bidang tersebut, misalkan titik P dan Q, maka seluruh segmen garis yang berakhir di titik P dan Q tetap berada pada himpunan tersebut. Gambar satu ini memperlihatkan contoh-contoh poligon yang convex. Sedangkan gambar 2 ini menunjukkan contoh-contoh poligon yang non-convex. Kenapa ini non-convex? Misalkan kita lihat poligon yang ini, kita ambil dua buah titik, yang satu di sini dan satu di sini. Maka kalau kita tarik garis ya yang berakhir di kedua titik tersebut, maka tidak semua segmen garis berada pada bidang ini. Jadi kalau kita tarik garis dari sini ke sini, maka ada sebagian garis itu yang berada di luar himpunan, yaitu berada di sini. Karena itu ini bukan convex. Sedangkan yang dimaksud dengan convex hull dari himpunan titik S adalah himpunan convex terkecil atau poligon convex yang mengandung S. Jadi kalau titik-titik tersebut diibaratkan sebagai paku-paku, maka semua paku ini itu berada dalam himpunan convex tersebut. Dan ini merupakan himpunan convex terkecil yang mengandung semua paku-paku ini. Untuk himpunan yang berisi dua titik, maka convex hull-nya adalah berupa garis yang menghubungkan kedua titik tersebut, seperti pada contoh ini. Sedangkan untuk tiga titik yang terletak pada satu garis, maka convex hull-nya adalah sebuah garis yang menghubungkan dua titik terjauh. Jadi ini adalah tiga buah titik yang terletak pada satu garis, maka convex hull-nya adalah sebuah garis yang menghubungkan dua titik terjauh ini. Sedangkan convex hull untuk tiga titik yang tidak terletak pada satu garis, itu adalah sebuah segitiga yang menghubungkan ketiga titik tersebut, seperti pada gambar ini. Untuk titik yang lebih banyak dan tidak terletak pada satu garis, maka convex hull-nya berupa poligon convex, dan sisi berupa garis yang menghubungkan beberapa titik di dalam himpunan S. Gambar ini adalah contoh convex hull untuk himpunan yang terdiri dari 8 buah titik, yaitu titik-titik P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Convex hull-nya berbentuk poligon segi 5. 5 buah titik terletak pada titik-titik sudut segi 5, sedangkan 3 buah titik lagi terdapat di dalam poligon. Pemanfaatan convex hull cukup banyak dalam berbagai aplikasi. Pada animasi komputer, pemindahan suatu objek dari suatu posisi ke posisi lain akan lebih mudah dengan memindahkan convex hull objek tersebut untuk deteksi kolisi atau tabrakan. Convex hull juga dapat digunakan dalam persoalan optimasi, karena penentuan titik ekstrimnya dapat membatasi kandidat nilai optimal yang diperiksa. Pada bidang statistik, convex hull juga dapat mendeteksi outliers pada kumpulan data. Yang dimaksud dengan outliers adalah titik-titik terluar dari kumpulan data, seperti pada gambar ini. Nah, yang outlier adalah titik-titik yang berwarna merah ini, yang terletak cukup jauh ya, dari titik-titik pada kumpulan data yang membentuk suatu pola. Pemanfaatan lain convex hull adalah dalam bidang machine learning atau pembelajaran mesin, yaitu untuk menguji apakah kumpulan data di dalam suatu dataset dapat dipisahkan secara linear. Alternatif pertamanya adalah dengan cara memvisualisasikan dataset sebagai sekumpulan titik di dalam bidang datar. Apabila di dalam dataset tersebut terdapat dua kelompok data, misalkan di sini digambarkan sebagai titik-titik berwarna merah sebagai kelompok pertama dan titik-titik berwarna biru sebagai kelompok kedua, maka pemisahan secara linearnya adalah dengan menggambarkan sebuah garis lurus yang memisahkan kedua kelompok data tersebut. Namun, analisis manual dengan cara seperti ini akan sulit untuk data yang berdimensi tinggi. Misalnya untuk data yang dimensi 3, 4, 5, dan seterusnya.
karena menggambarkannya di dalam suatu bidang menjadi tidak mungkin. Maka alternatif keduanya adalah dengan menggunakan analisis convex hull. Misalkan di dalam dataset tersebut terdapat dua kelompok data, maka dengan menyatakan kelompok data pertama sebagai suatu convex hull dan kelompok data kedua sebagai convex hull yang kedua, maka titik-titik di dalam dataset tersebut tidak akan overlap ya, di dalam convex hull-nya. Misalkan untuk gambar ini, untuk titik-titik yang warna putih ini itu dinyatakan sebagai suatu convex hull, ya, termasuk titik-titik di dalamnya. Nah, sedangkan convex hull yang kedua adalah untuk titik-titik yang berwarna hitam. Nah, kedua himpunan titik-titik ini itu tidak akan overlap, ya, karena berada di dalam convex hull masing-masing. Convex hull dapat dibentuk dengan algoritma divide and conquer. Tujuan algoritma divide and conquer adalah untuk menemukan kumpulan titik terluar yang membentuk convex hull. Ide dasarnya sama seperti di dalam algoritma Quicksort, yaitu melakukan partisi dari himpunan yang berisi n buah titik. Misalkan S adalah himpunan yang berisi n buah titik dengan n lebih besar dari 1. Misalkan titik-titik tersebut kita beri nama titik P1 sampai Pn. P1 adalah titik X1, Y1, Pn adalah titik Xn, Yn. Semua titiknya terletak pada bidang kartesian 2 dimensi. Mula-mula kumpulan titik tersebut kita urutkan terlebih dahulu berdasarkan nilai absisnya yang menaik. Dan jika ada nilai absis yang sama, maka diurutkan dengan nilai ordinat yang menaik. Di dalam kumpulan titik tersebut, P1 dan Pn adalah dua titik ekstrim yang akan membentuk convex hull untuk kumpulan titik tersebut. Hal ini diilustrasikan dengan sekumpulan titik berikut. P1 dan Pn adalah dua titik ekstrim yang merupakan titik terjauh di dalam kumpulan titik ini. Pembentukan convex hull dengan algoritma divide and conquer, idenya adalah sebagai berikut. Pertama, garis yang menghubungkan titik P1 dengan titik Pn, kita sebut garis P1Pn, membagi himpunan S menjadi dua bagian, yaitu himpunan S1 dan himpunan S2. S1 adalah kumpulan titik yang terletak di sebelah kiri atau kalau di gambar ini, di sebelah atas garis P1Pn. Sedangkan S2 adalah kumpulan titik yang terletak di sebelah kanan atau di dalam gambar ini di bawah garis P1Pn. Untuk memeriksa apakah sebuah titik berada di sebelah kiri atau sebelah atas suatu garis yang dibentuk oleh dua titik, gunakan rumus determinan ini. Jadi misalnya kita ingin menentukan apakah titik X3, Y3 berada di sebelah kiri atau sebelah atas dari garis yang dibentuk oleh titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Maka kita nyatakan ketiga titik tersebut dalam suatu matriks ya, atau kita nyatakan ini dalam suatu determinan. Kita hitung determinannya. Ya, ini sudah kalian pelajari di dalam kuliah aljabar linier dan geometri ya, ini rumus determinannya. Maka titik X3, Y3 berada di sebelah kiri atau sebelah atas garis yang dibentuk oleh titik X1, Y1 ya, dan titik X2, Y2 jika nilai determinan ini positif. Sebaliknya terletak di sebelah kanan atau bawah ya, garis tersebut. Yang kedua, semua titik pada S yang berada pada garis P1Pn, yaitu selain titik P1 dan Pn, tidak mungkin membentuk convex hull, sehingga bisa diabaikan dari pemeriksaan. Kemudian, kumpulan titik pada S1 bisa membentuk convex hull bagian atas. Dan kumpulan titik pada S2 membentuk convex hull bagian bawah. Maka untuk kumpulan titik S1 dan S2 ini, kita terapkan divide and conquer. Itu pada tahap conquer-nya ya. Yang keempat, untuk sebuah bagian, misalkan bagian S1, terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah S1 ini kosong atau tidak mengandung titik sebuah pun. Kemungkinan kedua S1 tidak kosong. Untuk kemungkinan pertama, jika tidak ada titik lain selain S1, maka titik P1 dan Pn menjadi pembentuk convex hull bagian S1. Kemungkinan kedua, jika S1 tidak kosong, maka kita pilih sebuah titik di dalam S1 ini yang memiliki jarak terjauh dari garis P1Pn. Misalkan titik terjauh tersebut kita namakan titik Pmax.
Nah, jadi titik Pmax ini adalah titik yang jaraknya paling jauh ya, terhadap garis ini. Jika terdapat beberapa titik dengan jarak yang sama, kita pilih sebuah titik yang memaksimalkan sudut Pmax P1 Pn. Semua titik yang berada di dalam daerah segitiga Pmax P1 Pn, yaitu titik-titik dalam segitiga ini, itu diabaikan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang kelima, tentukan kumpulan titik yang terletak di sebelah kiri garis P1 Pmax, yaitu yang ini, menjadi bagian S11. Sedangkan kumpulan titik yang berada di sebelah kanan garis P1 Pmax menjadi bagian S12. Lakukan hal yang sama, yaitu untuk butir 4 dan 5, untuk bagian S2, hingga bagian kiri dan kanan kosong. Kemudian yang bagian terakhir, kembalikan pasangan titik yang dihasilkan. Proses pembentukan convex hull secara lebih lengkap diperlihatkan pada contoh berikut ini. Misalkan ini adalah himpunan S yang berisi sekumpulan titik. P1 dan Pn adalah dua titik ekstrim, yaitu titik terjauh di dalam himpunan S. Kita gambarkan sebuah garis yang menghubungkan titik P1 Pn. Garis P1 Pn membagi himpunan titik S menjadi dua bagian, yaitu S1 dan S2. S1 adalah titik-titik yang terletak di atas garis P1 Pn, sedangkan S2 adalah titik-titik yang terletak di bawah garis P1 Pn. Untuk setiap bagian S1 dan S2, kita cari titik terjauh terhadap garis P1 Pn. Untuk bagian S1, titik terjauhnya adalah ini. Ini kita sebut dengan titik Pmax. Ya. Dan untuk S2, titik terjauhnya adalah ini. Nah, kita gambarkan garis dari P1 Pmax, Pmax Pn, itu juga dari P1 Pmax, Pmax Pn. Kemudian untuk setiap garis di dalam poligon ini akan membagi himpunan titik menjadi dua bagian juga. Misalkan untuk yang garis yang ini, membagi himpunan titik menjadi bagian yang di atas ini dan di bawahnya. Ya, ini kita sebut dengan S11, S12. Begitu juga untuk yang garis yang ini akan membagi himpunan titiknya menjadi yang di sini, yang di bawahnya, dan yang di atasnya. Nah, untuk setiap garis di dalam poligon ini, ya, kita cari titik terjauh. Nah, untuk garis yang ini, titik terjauhnya adalah ini ya. Ini garis putus-putusnya yang menggambarkan garis ini tadi. Titik terjauhnya adalah ini. Nah, kita hubungkan sebagai garis ya. P1 dengan titik terjauh ya. Kemudian dari sini ke sini. Begitu juga untuk garis yang ini. Nah, titik terjauhnya adalah ini ya. Kita hubungkan ya, garis sini. Begitu juga untuk yang garis ini. Nah, yang ini dinyatakan sebagai garis putus-putusnya. Nah, ini titik terjauhnya. Nah, kita hubungkan. Nah, untuk setiap garis baru yang terbentuk, nah, kita cari juga titik terjauhnya. Jadi untuk garis yang ini, titik terjauhnya adalah ini. Nah, kita hubungkan ya, nah, seperti ini. Nah, sedangkan untuk garis yang ini, titik terjauhnya adalah ini. Kita hubungkan. Nah, maka kita di sini semua titiknya sudah berada di dalam poligon convex. Berarti ini selesai sampai di sini. Nah, ini adalah hasil akhirnya, yaitu poligon convex yang terbentuk. Masih banyak lagi algoritma lain yang menggunakan divide and conquer. Yang terkenal diantaranya adalah Fast Fourier Transform atau FFT. Ini adalah algoritma untuk mentransformasikan sinyal dari ranah waktu ke ranah frekuensi. Algoritma FFT ini ditemukan oleh dua orang ilmuwan yang bernama Cooley dan Tukey, sehingga diberi nama algoritma Cooley dan Tukey. Algoritma ini membagi sinyal masukan menjadi dua buah bagian yang masing-masingnya berisi n per 2 buah titik. Dan untuk setiap titik di dalam dua bagian ini, itu mengalami suatu proses komputasi. Nah, nanti hasil akhirnya ini merupakan sinyal dalam ranah frekuensi. Di dalam grafika komputer atau computer graphics, terdapat sebuah metode untuk menggambarkan kurva mulus atau kurva smooth. Namanya kurva Bezier. Misalkan kita akan menggambarkan kurva dari titik P0 ke P3. Maka dalam penggambarannya, kita menggunakan beberapa buah titik bantu atau titik kontrol. Di sini adalah titik P1 dan P2. Penggunaan divide and conquer-nya adalah dengan cara membagi dua garis yang menghubungkan titik-titik kontrol. Jadi dari titik ujung pertama ini ke titik kontrol pertama, kita bagi dua pada titik midpoint 1.
Dari titik kontrol pertama ke titik kontrol kedua, kita bagi 2 pada titik midpoint 3. Dari titik kontrol 2 ke titik kontrol akhir, yaitu ujung ini, kita bagi 2 pada titik midpoint 5. Nah, kemudian kita teruskan. Kita tarik garis dari titik midpoint 1 ke titik midpoint 3. Kita bagi 2 ini ya menjadi titik midpoint 2. Dari titik midpoint 3 ke midpoint 5, kita bagi 2 menjadi titik midpoint 4. Begitu seterusnya, sehingga dengan bantuan titik kontrol tersebut, akhirnya kurva mulus ini dapat digambarkan. Sebagai penutup materi bagian keempat ini, di sini diberikan sebuah soal latihan yang diambil dari soal ujian tengah semester tahun 2019 yang lalu. Diberikan sebuah larik atau array integer yang elemen-elemennya A1, A2, sampai AN. Anda diminta menemukan subsequence yang kontigu atau berderetan dari larik tersebut yang memiliki nilai maksimum. Sebagai contoh, ini adalah lariknya, ya, min 2, 11, min 4, 13, min 5, 2, min 1, 3. Nah, subsequent yang memiliki nilai maksimum kontigu, ya, itu adalah 11, ya, 11 min 4, 13. Yang nilainya adalah 20, yaitu 11 ditambah min 4 tambah 13. Penyelesaian dengan algoritma brute force ini sudah diberikan ya pada algoritma brute force. Ya, silakan lihat materi algoritma brute force bagian kedua. Ini memiliki kompleksitas algoritmanya ON kuadrat. Jika diselesaikan dengan algoritma divide and conquer, bagaimana caranya? Ya, jadi di sini Anda diminta menuliskan langkah-langkahnya. Jadi bukan berupa suatu pseudocode. Kemudian jelaskan jawaban Anda dengan mengambil contoh larik ini. Nah, kemudian tentukan berapa kompleksitas waktu asimptotiknya. Nah, di sini diberikan petunjuk, gunakan gagasan seperti pada masalah mencari sepasang jarak titik terdekat atau the closest point per problem. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Algoritma divide and conquer-nya adalah jika lariknya hanya satu elemen, maka nilai maksimumnya adalah elemen tersebut. Kalau lebih dari satu elemen, maka bagi 2 menjadi 2 buah upah larik. Kemudian nilai maksimum subsequent yang kontigu dapat terjadi pada salah satu dari 3 kasus berikut. Kasus pertama, semua elemen subsequent yang berjumlah maksimum terdapat pada upah larik kiri. Kasus kedua, semua elemen subsequent yang berjumlah maksimum terdapat pada upah larik kanan. Dan kes yang ketiga, elemen subsequent yang berjumlah maksimum dimulai pada upah larik kiri dan berakhir pada upah larik kanan. Nah, dari ketiga kasus ini kita ambil nilai terbesarnya. Detail setiap kasusnya dijelaskan sebagai berikut. Untuk kasus pertama, kita hitung secara rekursif nilai maksimum subsequent yang seluruhnya terdapat pada upah larik kiri. Pada kasus kedua, kita hitung secara rekursif nilai maksimum subsequent yang seluruhnya terdapat pada upah larik kanan. Pada kasus yang ketiga, kita hitung nilai maksimum subsequent yang berawal pada upah larik kiri dan berakhir pada upah larik kanan. Caranya adalah kita cari jumlah maksimum upah larik mulai dari elemen tengah ke kiri. Kemudian kita cari jumlah maksimum upah larik mulai dari elemen tengah plus 1 ke kanan. Nah, kemudian kita kombinasikan keduanya dan kita jumlahkan hasilnya. Untuk lebih jelasnya, kita gunakan contoh larik yang diberikan di dalam soal, yaitu yang ini. Kita bagi 2 larik ini menjadi 2 bagian, yaitu upah larik kiri dan upah larik kanan. Yaitu kita bagi 2 pada posisi pertengahan, yaitu pada elemen yang keempat. Pada kasus 1, sub-array yang kontigu di bagian kiri itu adalah 11 min 4, 13. Ya, nilainya adalah 20. Ya, 11 kurang 4 tambah 13. Kasus kedua, sub-array yang kontigu di bagian kanan itu adalah 2 min 1, 3. Ya, jumlahnya adalah 2 kurang 1 tambah 3 sama dengan 4. Sedangkan kasus ketiga, sub-array kontigu terletak di antara 2 bagian, yaitu 11 min 4, 13, min 5, 2, min 1, 3, ini nilainya adalah 19. Nah, nilai maksimum dari ketiganya, ya, 20, 4, 19, itu adalah 20. Nah, jadi, subsequent yang kontigu yang memiliki nilai maksimum adalah 11 min 4, 13. Nah, ini adalah rincian langkah-langkahnya secara lebih lengkap. Jadi larik ini ya yang berukuran 8 elemen kita bagi 2 menjadi 4 elemen.
4 elemen. Bagi 2 lagi menjadi 2 elemen, 2 elemen. Bagi 2 lagi menjadi 2 elemen, 2 elemen. Bagi 2 lagi menjadi 1 elemen, ya, 1 elemen. Nah, kalau sudah 1 elemen, maka subsequent kontigunya adalah larik itu sendiri. Jadi nilai maksimumnya di sini adalah min 2, ini adalah 11, min 4, 13, 5, 2, min 1, 3. Pada tahap combine, kita gabungkan upah larik kiri dan upah larik kanan. Nilai maksimum larik kontigu pada upah larik kiri adalah min 2. Sedangkan nilai maksimum larik kontigu pada upah larik kanan adalah 11. Nah, pada gabungannya, nilai maksimumnya adalah min 2 ditambah 11 adalah 9. Nah, dari ketiga nilai maksimum ini, kita pilih yang terbesar adalah 11. Jadi, larik kontigunya yang maksimum adalah yaitu yang berisi 11. Begitu juga untuk yang ini, min 4 dengan 13. Untuk nilai maksimum upah larik kiri, larik kontigunya adalah min 4. Sedangkan upah larik kanan adalah 13. Gabungan keduanya yaitu min 4, 13. Nilainya adalah 13 tambah min 4, 9. Dari ketiga ini yang maksimum adalah 13. Yaitu upah larik yang berisi 13. Demikian untuk yang min 5, 2. Nilai maksimum untuk upah larik kiri adalah min 5, yaitu larik kontigu min 5, dan nilai maksimum untuk upah larik kanan adalah 2, yaitu yang berisi 2. Sedangkan gabungannya, nilai maksimumnya adalah min 5 tambah 2 adalah min 3. Nah, dari ketiga ini yang nilai maksimum adalah 2, yaitu upah larik yang berisi 2. Demikian untuk yang min 1, 3. Nah, kemudian ini kita gabung keduanya, dan kita peroleh bahwa nilai maksimum untuk upah larik kiri pada sebelum gabungan itu adalah 11. Sedangkan untuk nilai maksimum upah larik kanan sebelum digabung itu adalah 13. Nah, ketika digabung, maka kita hitung jumlahnya, yaitu 11 tambah min 4 tambah 13. Ya, karena di sini dari 11 dan di sini 13, maka dari kiri ada 11, ya, kemudian ke kanan ke 13. Maka kita jumlahkan 11 tambah min 4, 13. Nah, ini jumlahnya 20. Nah, dari ketiga ini yaitu 11, 13, dan 20, yang terbesar adalah 20. Yaitu upah larik yang berisi 11, min 4, 13. Kemudian ini kita gabung, ya. Nah, sebelum digabung, nilai maksimum untuk upah larik kirinya adalah 2, yaitu yang berisi 2. Sedangkan nilai maksimum untuk upah larik kanan, larik kontigunya adalah 3, yaitu 3. Nah, kemudian kita hitung dari 2 ke 3 ini jumlahnya, yaitu 2 tambah min 1 tambah 3. Itu adalah 4. Ya. Nah, nilai maksimum dari 2, 3, dan 4 adalah 4. Dan terakhir pada penggabungan kedua upah larik ini, untuk upah larik kirinya, nilai maksimum sebelum digabung itu adalah 11 min 4, 3. 13 maksud saya. Sedangkan untuk yang upah larik kanan adalah 2 min 1, 3. Nah, maka dari ujung sini sampai ujung sini kita jumlahkan nilainya 11 tambah min 4 tambah 13 tambah min 5 tambah 2 tambah min 1 tambah 3. Jumlahnya adalah 19. Nah, dari ketiga ini yang maksimum adalah yang 11 min 4, 13, 20, ya. Sehingga nilai maksimum upah larik kontigu pada larik ini adalah 20, yaitu upah lariknya adalah 11 min 4, 13, yaitu yang ini. Selanjutnya kita hitung kebutuhan waktu algoritmanya, yaitu TN. TN menyatakan banyaknya operasi penjumlahan yang dilakukan dalam mencari upah larik kontigu yang memiliki nilai maksimum. Pada tahap concat, terdapat 2 pemanggilan rekursif untuk mencari upah larik kontigu pada masing-masing upah larik yang berukuran n per 2 elemen. Nah, untuk menjumlahkan elemen-elemen di dalam upah larik sepanjang maksimum n elemen, kebutuhan waktunya adalah linear atau Cn. Sedangkan untuk n sama dengan 1, yaitu larik yang berisi 1 elemen, operasi penjumlahannya tidak ada, yaitu 0. Kita sebut saja A. Sehingga kebutuhan waktunya dinyatakan dalam relasi recurrence, yaitu Tn sama dengan A untuk n sama dengan 1, dan untuk n lebih besar dari 1, itu 2 Tn per 2 ditambah Cn.
dan ini kita selesaikan dengan teorema master, maka Tn itu adalah On log N. Sebagai penutup materi bagian 4 ini, di sini diberikan latihan soal yang diambil dari beberapa soal ujian tengah semester beberapa tahun yang lalu. Nah, yang pertama adalah soal ujian pada tahun 2020. Silakan dibaca ini, ya. Silakan di pause slide-nya untuk membacanya. Yang kedua adalah soal ujian tengah semester tahun 2016 yang berkaitan dengan teorema master, yaitu aplikasikan teorema master untuk menentukan notasi Big O dari relasi rekuren berikut. Yang ketiga juga tentang teorema master, diambil dari UTS tahun 2015. Soal latihan yang keempat adalah soal tentang persoalan inversi yang juga sudah pernah dibahas di dalam materi algoritma brute force. Hanya saja di sini diminta menyelesaikannya dengan menggunakan algoritma divide and conquer. Silakan dibaca soal ini. Dan ini adalah soal tahun 2015. Dengan demikian, maka selesailah materi algoritma divide and conquer. Silakan diulangi kembali materinya, ditonton videonya, dan kerjakan soal-soal latihannya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.